Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Andra Dianto dengan NIM A40120046 dari kelas B kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Dika Pradana. Nomor stambuk A40120055. Assalamualaikum dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ibu Trikan Jaya. Stambuk 40120070. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya. Stambuk A40117339. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Demianti. Stambuk A4011712125. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan nomor stambuk A40120050. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devika Said Yusuf. Stambuk A40120063. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faida Zoreskia dengan nomor stambuk A40120057. Hai, nama saya Anissa Mentore. NIM A40120078. Pengertian persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang variabel. Variabelnya mempunyai perangkat tertinggi sama dengan 2. Bentuk umumnya kuadrat adalah sebagai berikut. A X pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Keterangan: A sama dengan koefisien X pangkat 2, B koefisien X, C konstanta. Kenapa A tidak boleh sama dengan 0? Karena jika A sama dengan 0 bukan persamaan kuadrat lagi, tapi menjadi persamaan linier. Pertidaksamaan kuadrat adalah suatu pertidaksamaan yang variabel berpangkat paling tinggi 2. Bentuk umum pertidaksamaan dalam X dapat dinyatakan dengan salah satu bentuk, yaitu pertama, AX pangkat 2 tambah BX tambah C lebih dari 0. Kedua, AX pangkat 2 tambah BX tambah C lebih dari atau sama dengan 0. AX pangkat 2 tambah BX tambah C kurang dari 0. Keempat, AX pangkat 2 tambah BX tambah C kurang dari atau sama dengan 0. Cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang pertama, ruas kanan dijadikan 0. Yang kedua, apabila bisa disederhanakan, maka disederhanakan dulu, lalu difaktorkan. Yang ketiga, cari pembuat 0. Cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Yang pertama, jika A sama dengan 1, maka cari dua bilangan yang jika dikalikan sama dengan C dan jika ditambahkan sama dengan B. M kali N sama dengan C dan M tambah N sama dengan B. Sehingga menjadi seperti ini. AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Maka difaktorkan menjadi X ditambah M dan X tambah N sama dengan 0. Yang kedua, jika A lebih besar dari 1 dan A lebih kecil dari min 1, maka cari dua bilangan yang apabila dikalikan sama-sama dengan AC dan apabila dijumlahkan sama dengan B. M dikali N sama dengan AC, M tambah N sama dengan B. Sehingga menjadi seperti ini. AX pangkat 2
ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Menjadi 1/A difaktorkan AX tambah M dan AX tambah N sama dengan 0. Contoh soal persamaan. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurang 5X sama dengan min 6. Penyelesaiannya X pangkat 2 dikurang 5X sama dengan min 6. Jadi X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi X dikurang 2 dikali min 3 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 2,3. Cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Pertama, ruas kanan jadikan 0. Kedua, sederhanakan dulu. Apabila belum sederhana, selanjutnya faktorkan. Ketiga, cari pembuat 0 kemudian masukkan ke garis bilangan. Uji titik pada salah satu interval. Terakhir, tuliskan HP atau himpunan penyelesaian. Contoh soal pertidaksamaan kuadrat. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 8 lebih dari atau sama dengan 0. Jawab. X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 8 lebih dari sama dengan 0 bisa dimisalkan menjadi X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 8 sama dengan 0. Langkah selanjutnya yaitu kita faktorkan. Cara memfaktorkannya, kita cari dua angka yang jika dikali menghasilkan negatif 8 dan jika dijumlahkan menghasilkan positif 2, yaitu angka positif 4 dan angka negatif 2. X ditambah 4 sama dengan 0, X sama dengan min 4. X dikurang 2 sama dengan 0, X sama dengan positif 2. Langkah selanjutnya yaitu kita uji titik atau uji tanda pada salah satu interval. Karena nilai X ada 2, maka bulatannya ada 2. Yang di sebelah kiri untuk nilai yang kecil dan yang di sebelah kanan untuk nilai yang besar. Bulatannya terisi penuh karena di soal menggunakan tanda sama. Di sini kita bisa melihat ada 3 daerah, yaitu daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Untuk uji titik atau uji tanda, bagusnya kita menggunakan angka 0. Dan angka 0 terdapat di antara angka negatif 4 dan positif 2, yaitu ada di daerah 2. Maka daerah 2 inilah yang pertama kali diberikan tanda positif atau negatif, yaitu dengan cara kita ganti nilai X yang ada pada soal. Kita bisa menggunakan X ditambah 4 dan X dikurang 2. Ganti X dengan 0
maka 4 dikali min 2 sama dengan min 8. Jadi, daerah 2 bernilai negatif. Maka daerah selanjutnya bernilai positif. Kita selang-seling. Positif, negatif, positif. Karena di soal menggunakan tanda lebih dari atau sama dengan, maka daerah arsirannya berada di daerah yang bernilai positif. Maka tandanya mengarah ke yang positif. Diarsir daerah yang bernilai positif. Jadi, himpunan penyelesaiannya yaitu X, karena negatif 4 arahnya ke kiri maka nilainya semakin kecil. Jadi X lebih kecil dari dan bulatannya terisi penuh maka menggunakan tanda sama. Lebih kecil dari atau sama dengan negatif 4. Karena di sini berjarak maka menggunakan kata atau. X, karena positif 2 arahnya ke kanan maka angkanya semakin besar, jadi tandanya lebih besar dari dan bulatannya terisi penuh maka menggunakan kata sama. X lebih besar dari sama dengan positif 2. Sebenarnya, ada cara yang dapat digunakan untuk menentukan gambaran umum dari grafik sebuah persamaan kuadrat dengan cara melihat nilai determinannya. Karakteristik grafik berdasarkan nilai determinan, yaitu jika D lebih dari 0, maka persamaan kuadrat memiliki 2 akar real berbeda. Artinya grafik akan memotong sumbu X pada 2 titik. Dan jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat memiliki 2 akar real kembar, yang artinya grafik akan memotong sumbu X pada 1 titik. Dan jika D kurang dari 0, maka persamaan kuadrat memiliki akar yang tidak real atau akar negatif, yang artinya grafik tidak memotong sumbu X. Karakteristik grafik berdasarkan nilai A, yaitu jika A lebih dari 0, maka grafik akan terbuka ke atas. Dan jika A kurang dari 0, maka grafik akan terbuka ke bawah. Contoh. Gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X pangkat 2 atau X kuadrat kurang 2X kurang 8. Secara sepintas kita akan mengetahui sketsa grafik menggunakan nilai A dan D, yaitu 1. Nilai A sama dengan 1 lebih dari 0, artinya grafik akan terbuka ke atas. 2. Nilai D sama dengan B kuadrat kurang 4AC sama dengan min 2 pangkat 2 kurang 4 kali 1 kurang 8 sama dengan 4 tambah 32 sama dengan 36. Jadi nilai D lebih dari 0, artinya grafik akan memotong sumbu X pada 2 titik. Tentukan titik potong dengan sumbu Y, kurung, nilai X sama dengan 0. Jadi, Y sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 8 sama dengan 0 kuadrat kurang 0 kurang 8 Y sama dengan, yaitu Y sama dengan min 8. Jadi, titik potong
sumbu Y adalah 0,-8. Kita gambar di sini. Sumbu X dan sumbu Y. Di sini sumbu X, di sini sumbu Y. Ini titik potongnya 1, 2, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ini juga min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8 dan seterusnya. Sini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Min. Karena di sini titik potong sumbu Y adalah min 8, jadi kita cari di mana letak min 8. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini min. Jadi titik potong sumbu Y adalah 0,-8, maka kita ambil di sini. Min 8. Menentukan sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. Y sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 8. Diketahui A sama dengan 1, B sama dengan min 2, dan C sama dengan min 8. Maka sumbu simetris X sama dengan min 2 per 2 sama dengan 1. Di sini kita akan mencari sumbu simetris. Jadi kita akan membuat grafiknya. Sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Di sini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8. Di sini sumbu X min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 dan seterusnya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi kita mencari sumbu simetris X. Sumbu simetris X sama dengan 1. Jadi ini sumbu simetris X adalah 1. Jadi kita ambil di sini. Jadi ini sumbu X-nya, sumbu simetris X-nya itu 1. Nah, diambil dari min 2 dan 4. Menentukan titik puncak. Min B per 2A kurang B kuadrat kurang 4AC per 4A. X sama dengan B per 2A sama dengan min 2 per 2 sama dengan 1. Jadi kita mendapatkan titik puncak X adalah 1. Y sama dengan min B kuadrat kurang 4AC per 4A sama dengan min 2 per 2 kurang 4 kurang 8 per 4 sama dengan min 36 per 4. 36 bagi 4
4 adalah 9, min 9. Jadi titik puncak Y adalah min 9. Nilai X sama dengan 1. Jadi Y sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 8, sehingga Y sama dengan 1 kuadrat kurang 2 kali 1 kurang 8, maka sama dengan 1 kurang 2 kurang 8 sama dengan min 9. Jadi koordinat titik puncak adalah min 1, min 9. Jadi di sini kita tinggal memasukkan dari titik puncak, sumbu simetris, dan titik potong. Titik potong tadi adalah 8, min 8. Jadi kita ambil di sini min 8, dan sumbu simetris tadi adalah 1. Itu 4 min 2. Dan titik potongnya adalah 1 dan min 9. Jadi kita tinggal menggambarkan kurva mulusnya. Ini adalah kurva mulusnya yang telah diambil dari titik potong, sumbu simetris, dan titik puncak. Adapun kesimpulan dari kami yaitu persamaan atau identitas adalah suatu pernyataan yang memuat ungkapan sama dan dengan dan diberi notisi, tetapi tidak memuat variabel persamaan dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya persamaan linear atau variabel, 2 variabel, dan persamaan kuadrat. Persamaan adalah suatu kalimat matematika yang mengandung satu atau lebih peubah atau relasi. Pertidaksamaan dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya pertidaksamaan linear. Satu peubah adalah pertidaksamaan yang hanya memuat suatu peubah dan pangkat dari peubah adalah 1. Pertidaksamaan kuadrat adalah pertidaksamaan di mana pangkat dari X adalah bilangan asli dan pangkat tertingginya adalah 2. Demikian dari kami, video kami. Kami ucapkan banyak terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kami sekalian. Om Swastiastu.